Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eugenesia Elizabeth Bongetukan, NIM 206111025. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Citra Bangsa, semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran terpadu, karena saya mendapatkan kelompok 9, sehingga model pembelajaran yang akan saya bahas yaitu model pembelajaran celupan atau immersion. Baik, selamat menyaksikan. Video pembelajaran terpadu model celupan atau immersion. Ada 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama pengertian, yang kedua karakteristik, yang ketiga kelebihan, yang keempat kelemahan, dan yang kelima langkah-langkah penerapan model pembelajaran. Nah, kira-kira apa sih model pembelajaran terpadu tipe immersion ini? Baik, jadi model pembelajaran terpadu tipe immersion ini berasal dari kata immersion yang artinya pencelupan atau suatu pemanaman. Model celupan immersion dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Baik, yang berikut kita akan membahas pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ngalimun tahun 2017, model pembelajaran celupan atau immersion ini adalah model pembelajaran yang berpusat untuk memadukan kebutuhan peserta didik, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Selaras dengan Fogarty 1991, model pembelajaran immersion atau celupan adalah suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu, di mana siswa memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran tipe celupan atau immersion ini memerlukan pemikiran tinggi dari peserta didik. Peserta didik berperan untuk menggabungkan seluruh konsep yang telah dipelajarinya untuk meleburkan diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan pembelajaran, dan peran pendidik hanya menjadi fasilitator saja. Baik, yang berikut kita akan membahas tentang karakteristik dari model pembelajaran terpadu tipe immersion atau tipe celupan. Tentunya setiap model pembelajaran terpadu memiliki karakteristik yang berbeda yang membedakannya dengan model-model pembelajaran terpadu yang lain. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh model pembelajaran terpadu immersion atau celupan ini. Menurut Fogarty tahun 1991, ada beberapa karakteristik dari pembelajaran terpadu tipe immersion ini. Karakteristik yang pertama, pembelajaran berfokus pada minat. Tentunya, model pembelajaran terpadu immersion ini berfokus pada minat siswa. Para siswa menyaring sendiri seluruh konsep yang dipelajarinya menurut sudut pandang mereka sendiri dan meleburkan atau membenamkan diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan yang dijalaninya. Karakteristik yang kedua, menggabungkan 4 mata pelajaran yang berhubungan dengan minat. Pembelajaran terpadu tipe immersion atau celupan merupakan pembelajaran yang dirancang agar setiap individu dapat memadukan semua data dari beberapa bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya. Pembelajaran immersion ini memerlukan kemampuan berpikir yang tinggi pada anak. Karakteristik yang berikut, semua materi pelajaran dari setiap mata pelajaran yang akan dipelajari dibenamkan ke dalam minat siswa. Untuk mengetahui minat siswa, pertama-tama guru menyebar kuesioner yang berhubungan dengan minat siswa. Setelah itu, guru menganalisis minat siswa yang paling banyak pada bidang apa, dan guru akan mendapatkan hasil tentang minat siswa. Kemudian, guru membuat langkah-langkah pembelajaran dan memilih materi dalam setiap mata pelajaran yang akan dipelajari siswa ini dipilih dengan mengedepankan minat siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari model pembelajaran terpadu immersion. Apa saja sih yang menjadi kelebihan dari model pembelajaran terpadu immersion ini? Baik, yang pertama,
Dampak positif dari membenamkan ide-ide dari beberapa bidang studi adalah siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya. Kelebihan yang kedua, siswa mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Dan kelebihan yang berikut, membenamkan ide-ide beberapa bidang studi memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan terjadinya proses transfer ide-ide bidang studi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa yang menjadi kekurangan dari model pembelajaran tipe immersive ini. Ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. Kekurangan yang kedua, agar dimensi sudut pandang siswa menjadi lebih dalam, diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Keadaan ini tentu cukup sulit dipenuhi oleh siswa pada jenjang pendidikan dasar. Kekurangan yang ketiga, model pembelajaran terpadu tipe immersive menekankan pada penggabungan pengetahuan pada beberapa bidang studi berbeda untuk membahas suatu masalah khusus. Keadaan ini berpotensi untuk mempersempit cakupan pemikiran siswa terhadap bidang studi tertentu. Kekurangan yang berikut, pada jenjang pendidikan dasar, keluasan wawasan pemikiran siswa merupakan hal semestinya ditekankan. Tidak perlu terburu-buru untuk mengkhususkannya. Baik, yang berikut kita akan membahas tentang langkah-langkah bagaimana menerapkan model pembelajaran terpadu tipe celopan atau immersive. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menerapkan model pembelajaran terpadu tipe immersive atau celopan ini. Langkah yang pertama yaitu meninjau minat siswa. Tentunya guru terlebih dahulu meninjau minat siswa. Seperti yang kita ketahui, minat dari setiap siswa tentunya berbeda-beda. Akan tetapi, guru bertugas untuk memilih minat yang paling dominan dalam satu kelas. Minat yang dipilih berdasarkan dari hasil observasi di dalam kelas, dan juga guru dapat melakukannya dengan membagikan kuesioner-kuesioner terkait minat setiap siswa untuk dibagikan kepada siswa untuk diisi. Yang berikut langkah kedua yaitu menentukan 4 mata pelajaran yang akan dikaitkan. Jadi guru akan memilih 4 mata pelajaran yang sekiranya berkaitan dengan minat siswa. Dari setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan minat siswa akan membuat semua pembelajaran dapat terbenam ke dalam minat siswa. Pada tahap ini menentukan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran yang akan dikaitkan. Langkah yang ketiga yaitu menentukan indikator hasil belajar dan tujuan pembelajaran. Berdasarkan kompetensi dasar yang telah dipilih, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan indikator. Setiap indikator dirumuskan berdasarkan kata operasional menurut taksonomi Bloom yang menggunakan kata kerja operasional pada kegiatan berpikir tinggi. Sedangkan tujuan pembelajaran dituliskan berdasarkan kaidah penulisan yang harus meliputi audience, behavior, condition, dan degree. Dan langkah yang terakhir yaitu mendesain kegiatan pembelajaran dari 4 mata pelajaran sesuai dengan minat siswa. Merancang kegiatan setiap mata pelajaran yang dikaitkan dengan minat siswa sehingga menghasilkan pemikiran sesuai dengan minat siswa. Baik, yang berikut kita akan membahas contoh pemetaan bagan konsep tipe model pembelajaran tipe immersive atau celupan. Baik. Minat siswa yang diambil mengenai pesawat terbang. Nah, mata pelajaran yang terintegrasi itu ada 4. Yang pertama matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan IPS. Dalam mata pelajaran matematika memuat materi tekanan, vektor, grafik, dan data. Dalam mata pelajaran IPA memuat materi tekanan dan udara. Dan bahasa Indonesia memuat tentang materi membaca berita, mengenal kecelakaan pesawat terbang. Dan IPS memuat materi tentang kompas, peta, dan juga keterampilan.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam menjelaskan materi dan juga mungkin materi yang saya jelaskan kurang lengkap. Sekian dan terima kasih.